Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nurwahida, NRP terakhir 065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas siswa di mana ada dua nomor. Yang pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan elastisitas, serta gambarkan dan jelaskan beberapa parameter berikut. Ada normal stress, normal strain, yang modulus, Poisson ratio, Lens parameter, shear stress, shear strain, dan shear modulus. Selanjutnya ada jelaskan dan turunkan gelombang P dan gelombang S dalam gelombang seismik, di mana elastisitas secara umum yaitu mengacu pada sifat material kembali ke bentuk dan ukuran asalnya, di mana sering dijelaskan dalam hukum Hooke yang menyatakan deformasi elastisitas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan hingga batas elastisitas tertentu. Nah, apabila melebihi elastisitas itu dinamakan plastis, yaitu tidak dapat kembali ke keadaan semula. Nah, elastisitas ini ada tegangan dan regangan. Tegangan ini rumusnya tegangan sama dengan F per A, sedangkan regangan yaitu delta L per LU, di mana delta E yaitu tambahan panjang, LU adalah panjang mulai. Nah, dalam elastisitas ini bahwasanya ketika melebihi apa itu elastisitas grafik ini melebihi elastisitas ini akan menjadi plastis tadi, yaitu perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, elastisitas cara seismologi ya seismik yaitu merupakan kembali ke bentuk dan ukuran semula gitu. Nah, di sini ada beberapa parameter, ada 8 parameter, yaitu yang pertama ada normal stress merupakan gaya persatuan luas yang diterapkan secara tegak lurus pada permukaan suatu material. Nah, ini merupakan respon material terhadap gaya yang disebabkan tegangan. Dalam konteks seismik ini mengacu pada gaya bekerja tegak lurus terhadap bidang atau permukaan di dalam bumi. Nah, seismik normal stress berperan dalam memengaruhi bagaimana energi seismik menyebar melalui bumi dan proses pembentukan atau pelepasan tekanan yang memicu gempa bumi, di mana pada sumbu X titik X ini, pada sigma XX ini adalah normal stress, sedangkan sumbu X pada sumbu Z ini dinamakan shear stress. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Selanjutnya ada normal strain. Normal strain adalah perubahan relatif panjang suatu material akibat gaya tarik atau tekan. Regangan ini searah dengan sumbu gaya, di mana dalam konteks seismik, normal strain mengacu pada deformasi yang dialami oleh bumi akibat gelombang seismik melalui material bumi seperti batuan atau lapisan geologis. Nah, normal itu arahnya ke bawah seperti ini. Selanjutnya ada yang modulus merupakan besar tegangan yang ditunjukkan oleh perubahan panjang suatu benda. Nah, semua komponen regangan tidak searah adalah nol. Nah, ini tuh disebabkan terjadi karena sumbu panjang tersebut pada arah lain tegangannya juga nol. Gini arahnya. Ini tuh mirip kayak Poisson, tapi arahnya Poisson itu arahnya ke bawah. Nah, yang modulus ini rumusnya yaitu yang modulus sama dengan sigma per epsilon. Sedangkan Poisson rasio yaitu ukuran besarnya regangan pada suatu benda berupa kontraksi dalam arah transversal dan peregangan arah longitudinal. Di mana em, Poisson ratio sama dengan kontraksi transversal per peregangan longitudinal sama dengan delta D per D per delta L per L. Itu arahnya ke bawah mirip-mirip dengan yang modulus tapi beda arah. Selanjutnya ada Lens parameter, adalah parameter elastisitas yang sering digunakan dalam mekanika untuk menjelaskan sifat elastisitas suatu material dalam tiga dimensi, dan ada dua parameter yaitu modulus lem pertama dan modulus geser. Nah, di sini tuh ada dalam kubus kita ilustrasikan, yaitu ada gelombang P dan gelombang S ini bertemu. Nah, ini menyebabkan kayak tekanan ke bawah yaitu lambda, dan di sini ada mu. Selanjutnya ada shear stress. Shear stress adalah gaya persatuan luas yang bekerja secara paralel terhadap permukaan, yaitu rumusnya shear stress sama dengan F per A.
Udah aku jelasin pada normal stress tadi ini. Di sini ada normal stress dan di sini ada shear stress. Nah, sedangkan pada shear ini tuh juga mengacu pada shear apa ya? Akibat penyebab dari shear strength, di mana ini dapat tekanan dari sini, terus sini tuh ada kayak tanda, ini tuh ada tanda panah kecil-kecil gitu tapi panjang gitu. Sedangkan shear strength adalah perubahan bentuk atau distorsi dari suatu material atau shear stress. Ini mengukur perubahan sudut distorsi antara garis lurus yang di dalamnya material awalnya tegak lurus gini. Dan itu mirip-mirip shear stress, tapi itu orangnya dari sini dan panahnya ini tuh lebih pendek dan lebih tebal. Selanjutnya ada shear modulus. Shear modulus adalah sebuah konstanta elastisitas yang menggambarkan seberapa kuat material menahan deformasi ketika gaya geser diterapkan. Nah, ini tuh mengukur kemampuan material untuk melawan deformasi saat ada perubahan bentuk tanpa volume. Secara sederhana, shear modulus menunjukkan seberapa kaku atau fleksibel material ketika digeser, yaitu ketika suatu bagian material bergerak sejajar dengan bagian lainnya tetapi dalam arah berlawanan. Ini kan sejajar, tapi arahnya berlawanan karena digeser ke sana set gitu. Dimana shear, shear modulus sama dengan shear stress per shear strength. Shear stress tadi adalah gaya bekerja persatuan luas, sedangkan shear strength yaitu perubahan bentuk relatif tanpa perubahan di mana diatur dengan sudut. Tuh. Nah, selanjutnya itu penurunan dan penjelasan mengenai gelombang P dan gelombang S dalam seismik. Di mana di sini ada gelombang S, ini ada gelombang Y, dan di sini ada gelombang Z. Pada gelombang X ini ada sigma XE ditambah do sigma XE per do X dx, sedangkan sumbu Y itu do XY per do sigma XY per do Y dy, sedangkan pada sumbu Z yaitu do XZ ditambah do sigma XZ per do Z dz. Nah, ini kita dapat tulis seperti ini. Selanjutnya F sama dengan do sigma XY per do X ditambah apa ini? Kita kelompokkan gitu. Do sigma XE per do Y per do sigma YX per do Y ditambah do sigma ZX per do Z do X dx dy dz. Nah, dx dy dz ini merupakan satuan volume kubus. Nah, di mana kita tahu bahwa gaya merupakan perkalian dari massa kali percepatan. Itu kan dapat kita ganti dengan bentuk lain yaitu rho massa jenis kali satuan volume, satuan luas, satuan volume, terus di mana dapat kita substitusikan atau kita gantikan yaitu P do X do Y dx dy dz dikalikan dengan satuan luas dari do kuadrat u per do t kuadrat. Nah, rho dx dy dz ini merupakan satuan volume tadi dikalikan dengan do kuadrat u per do t kuadrat sama dengan do sigma xx per do x plus do sigma yx per do y plus do sigma zx per do z kalikan dy dz. Nah, ini dapat kita coret menghasilkan do massa jenis atau rho kali do kuadrat U per do T sama dengan do sigma XE per do X ditambah do sigma YX per do Y ditambah do sigma ZX per do Z. Nah, ini tuh dapat ini kan Y sama X, ZX kan duluan X kan. Jadi kita ubah do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan do sigma XE per do X ditambah do sigma YX Y per do Y plus do sigma X Z per do Z. Dapat kita tuliskan bahwasanya ini ada X, ini ada Y, dan Z. Itu kan perwakilannya. Nah, saya bacakan lambda aksen per do delta per do X ditambah do U 2 epsilon XY per do X ditambah do epsilon XY per do X ditambah mu do epsilon XY per do Y plus do epsilon XY per do Z. Nah, ini dapat kita kalikan bahwasanya dan kita tambahkan yaitu
lambda aksen do delta per do X ditambah mu dikalikan dengan oh iya, del delta do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do X do Y ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat ditambah do kuadrat W per do X do Z. Nah, gitu. Ini kan kita itu kan UU-nya kan disatukan di sini. Ini ada aksen sama tuh ah ini kan gak ada pasangan kan yang ini. Nah, ini kita pisah di sini. Terus yang ini karena sama jadi kita keluarkan. Terus ini ditulis ini sehingga kan menghasilkan ini. Selanjutnya sama dengan lambda aksen kali do delta per do X ditambah mu nabla kuadrat U ditambah mu do X ditambah do U per do X ditambah do V per do Y ditambah do W per do Z. Di mana dapat kita satukan menjadi do aksen plus do U do lambda per do X ini kan. Nah, ini kita satukan di sini. Terus tambah ini nih do U kali nabla kuadrat U. Nah, nabla kuadrat U yaitu merupakan perwakilan dari do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah do kuadrat U per do Z kuadrat. Nah, dapat kita tuliskan bahwasanya ini tuh dari si X, penjelasan X, sumbu X, dan ini tuh di di Y dan ini tuh di Z. Jadi saya bacakan untuk lanjutan dari si Y ini, rho do kuadrat V do T kuadrat sama dengan lambda kuadrat plus U do delta per do Y ditambah U kali lambda kuadrat V, terus rho do kuadrat W per do T kuadrat sama dengan lambda aksen plus U do delta per do C ditambah mu kali nabla kuadrat W. Nah, dapat kita satukan dari ini tadi, hasil ini, terus ini, sama ini. Kan udah didapatkan nih, ini yang X, ini yang Y, ini Z. Nah, kita tulis bahwa rho do kuadrat per do T kuadrat sama dikalikan do V per do X tambah do U per do X plus do V per do Y kuadrat plus do Y, do Y plus do W per do Z. Sama dengan lambda aksen plus U ini. Terus ini kita gabungin ini yaitu do kuadrat delta per do X kuadrat ditambah do kuadrat delta per do Y kuadrat ditambah do kuadrat delta per do Z. Nah, ditambah mu nabla kuadrat yaitu ini kan UVW. UVW itu perwakilan dari do U per do X, terus kita tambahkan dari si V ini yaitu do V per do Y, dan W ini yaitu do W per do Z. Selanjutnya, rho do kuadrat delta per do T kuadrat sama dengan lambda aksen tambah 2 mu dikalikan nabla kuadrat kali lambda. Di mana rho sama dengan lambda aksen plus 2 mu, eh, ya 2 mu dikalikan dengan do kuadrat delta per do T kuadrat sama dengan nabla kuadrat per apa ini delta. Ini tuh pindah ruas gitu maksudnya. Ini pindah ruas ke sini, terus ini ke sini, dan ini ke sini. Tuh. Dimana VP ini dapat dihasilkan bahwa delta aksen plus 2 mu per P dikali pangkat setengah karena ini kan kuadrat. Kalau kita menghilangkan kuadrat itu dibentuk akar kan. Akar itu bentuk lain dari pangkat setengah gitu. Selanjutnya untuk VS yaitu
Massa jenis kali do kuadrat per do t kuadrat kali do w per do y dikurangi do v per do z sama dengan mu kali nabla kuadrat dikurangi dari dikali dari pengurangan do w per do y dikurangi do v per do z. Nah, selanjutnya rho yaitu do kuadrat per do t kuadrat dikali theta x sama dengan mu nabla kuadrat kali theta x. Lalu rho do kuadrat theta x per do theta kuadrat sama dengan nabla kuadrat theta x. Nah, sedangkan untuk yang y ini rho do theta do kuadrat per do t kuadrat kali theta y, maka menjadi mu ini nabla kuadrat theta y. Selanjutnya untuk yang z yaitu rho do kuadrat per do t kuadrat kali theta y theta z sama dengan mu kali nabla kuadrat theta z, sehingga VP ini kan eh, kayak apa ya, runtut gitu kan, ada polanya, sehingga menghasilkan mu per rho dikali karena ini akar kan, kalau kita pangkatkan kan jadi pangkat setengah, maka satu V kuadrat, satu kuadrat rho kuadrat psi per rho t kuadrat sama dengan lambda kuadrat psi. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya VP ini hasilnya uh, lambda aksen plus 2 mu per P pangkat setengah, sedangkan VS ini mu per P pangkat setengah gitu. Baik, penjelasan saya mengenai tugas seismologi. Apabila ada kesalahan dan perkataan saya mohon maaf dan semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.